Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Valwa Gurusha TV. Bagi saudara yang belum mensubscribe channel ini, silakan subscribe, like, dan berikan komentar. Bahkan saya berharap Bapak Ibu berkenan membagikan video ini kalau menjadi berkat. Biarlah lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat melalui video-video yang saya buat ini. Saya tidak perlu lagi membaca bagian kita yaitu 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan 27. Tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian sudah membaca bagian itu, bahkan mungkin membacanya berkali-kali. Itu lebih baik untuk memperdalam pemahaman kita akan teks yang kita bicarakan ini. Nah, 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27 ini akan dibicarakan nanti di mimbar gereja pada tanggal 27 Juni 2021 ini. Nah, teks kita ini adalah sebuah nyanyian ratapan daripada Daud ketika dia mendengar kabar kematian daripada Raja Saul bersama dengan putranya Yonatan. Nah, saudara harus tahu bahwa latar belakang yang ada atau situasi, relasi yang ada di antara Raja Saul dengan Daud ini ada ketidakharmonisan. Itu dikarenakan bukan karena Daud, tetapi karena Raja Saul yang begitu egois dan tidak memiliki jiwa patriotisme yang baik, maka dia memposisikan Daud sebagai musuh, sebagai lawan. Dan kita tahu dalam sejarahnya berkali-kali dia berusaha untuk membunuh si Daud ini, dan oleh karena kemurahan hati Tuhan dan tangan Allah yang menggenggam Daud, akhirnya Daud dibebaskan dan dia diselamatkan dengan dia melarikan diri. Dan benar-benar di dalam pemeliharaan Allah dia mengalami dan menikmati pelariannya itu meskipun disertai dengan berbagai macam kesulitan dan kesukaran. Nah, di saat tertentu yaitu dia mendengarkan berita tentang kematian Saul ini, dan respons daripada Daud itu bukan berita sukacita bagi dia. Berbeda dengan banyak orang pada umumnya. Orang pada umumnya kalau ada di posisi Daud ini, ya, dia terus dikejar-kejar, dia terus diusahakan untuk dibunuh, dan dia terus di dalam kesulitan dalam pelarian diri. Nah, itu pasti merasa, oh ini puji Tuhan, ya, musuh sudah mati, sudah mendapatkan kecelakaan, dan saya semakin yakin bahwa posisi saya adalah di posisi yang benar, ya. Tuhan berpihak dengan saya, buktinya ya orang itu mati, orang itu terbunuh. Daud tidak punya sikap seperti itu. Tapi justru berita kematian Saul dan Yonatan itu menjadi kesedihan yang mendalam bagi dia. Dia meratap, dia begitu berkabung, ya, dia gundah gulana dan perasaannya begitu pahit mendengar berita kematian Raja Saul ini. Kenapa? Karena bagi Daud, Saul ini adalah orang yang telah diurapi oleh Allah, dan orang yang diurapi oleh Allah itu pantas untuk dihargai, pantas untuk dihormati. Ya. Ini sebuah sikap yang baik Bapak Ibu, ya, sebuah jiwa besar yang luar biasa, dan ini sangat-sangat membantu kita di dalam kita juga bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain meskipun orang itu terus berusaha untuk mempersulit kehidupan kita, terus berusaha memahitkan hati kita. Daud tidak bersuka cita. Itu bukan berita baik bagi dia justru. Itu berita duka. Itu berita yang menyedihkan bagi dia. Karena bagi Saul, bagi Daud, Raja Saul adalah figur yang harus dihargai, harus dihormati di Israel. Dan dia tidak bisa memungkiri juga kontribusi-kontribusi positif yang sudah dilakukan oleh Raja Saul terhadap Israel. Maka ketika dia bersedih, dia tidak bersedih dengan sendirian. Dia mengajak, memberi perintah kepada Bani Yehuda, itu ada dalam nanti dalam ayatnya yang ke-18, ya. Dia memberi perintah kepada Bani Yehuda untuk berduka bersama, meratap bersama, bersedih bersama, berkabung bersama terhadap kematian Raja Saul dan putranya Yonatan ini. Itu jiwa yang luar biasa, ya, yang tetap menghargai orang yang diurapi oleh Allah ini. Dan itu kematian daripada orang yang diurapi oleh Allah ini, menurut pemahaman Daud, itu adalah duka yang mendalam bagi dia. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, Daud di dalam nyanyian ratapannya ini, dia menyinggung hal-hal positif yang pernah dikerjakan oleh Raja Saul. Bahkan dia menempatkan Raja Saul itu di posisi yang sangat agung, ya.
kita melihat ya di dalam ayatnya yang ke-19 di situ dikatakan kepermayanmu hai Israel mati terbunuh di bukit-bukitmu. Kepermaian. Saya melihat di bahasa aslinya itu Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani itu kepermaian itu terjemahan dari hasbi. Hasbi itu kalau diartikan secara sederhana itu adalah keindahanmu, ya, kehormatanmu, hai Israel, ya. Sekarang kemuliaanmu hai Israel itu mati terbunuh. Jadi Daud memposisikan Saul itu sebagai orang yang mulia di Israel. Dan orang yang mulia di Israel ini mati terbunuh. Itu duka yang mendalam. Ya, kemudian Daud kita melihat dia memposisikan Raja Saul itu bukan hanya lambang daripada keindahan, lambang daripada kehormatan atau kemuliaan daripada orang-orang Israel. Tapi Daud juga mengakui bahwa Raja Saul ini adalah seorang pahlawan yang sangat berkontribusi positif di dalam menjaga keutuhan bangsa Israel. Berkali-kali ya di dalam beberapa ayat 19, ayat 25, ayat 27, Daud mengungkapkan di situ betapa gugur para pahlawan. Ya. Daud memposisikan Saul sebagai lambang daripada kehormatan, lambang daripada keindahan di Israel. Dan bukan hanya itu, Saul ini adalah pahlawan yang luar biasa. Bahkan Daud memberikan gambarannya, tombaknya atau pedangnya itu tidak akan kembali dengan hampa. Itu Saul kalau berperang tidak akan pernah kembali dengan hampa. Pedangnya itu tidak pernah berperang tanpa korban. Artinya dia pasti mengalahkan musuh di dalam setiap pertempuran yang dihadapi. Itu pedangnya tidak pernah kembali dengan hampa. Nah, dan Daud menyampaikan gambaran kehebatan daripada Saul itu. Dikatakannya di dalam ayatnya yang ke-23 itu Saul itu kalau berperang itu lebih cepat daripada burung Raja Wali. Saya sudah pernah memperhatikan di video itu ya. Kecepatan burung Raja Wali itu luar biasa. Ya. Ikan yang ada di dalam laut saja yang sedang berenang di dalam laut itu bisa ditangkap oleh burung Raja Wali. Betapa cepatnya dia untuk menangkap burung itu. Dan Daud memberikan gambaran itu bahwa lebih cepat daripada burung Raja Wali. Saul itu lebih cepat daripada burung Raja Wali. Bahkan lebih hebatnya lagi, Daud menambahkan bahwa Saul itu lebih kuat daripada singa. Itu gambaran yang luar biasa, memang hebatnya luar biasa. Jadi kita melihat di sini bahwa Daud terus menonjolkan sisi-sisi positif daripada kehidupan Saul ini. Berbeda dengan Saul ya. Ya. Kalau Saul berprasangka buruk kepada Daud, ya, berprasangka buruk kepada Daud, sekarang Daud justru tidak. Daud justru membangun nilai-nilai positif terhadap diri Saul. Nah, ini bedanya Bapak Ibu ya, bedanya. Ya. Jadi kita tahu bahwa Saul belakangan itu sudah ditinggal oleh Roh Kudus, Roh Allah, dan akibatnya ketika ditinggal oleh Roh Allah dia ya amburadul hidupnya, ya, cara hidupnya tidak beraturan. Tetapi Daud karena terus dipimpin oleh Roh Allah, dia akan terus menunjukkan sifat-sifat yang positif atau cara hidup yang lebih baik ya, yang lebih berkenan. Nah, saya kira ini penting bagi kita ya. Ya. Karakter ya, sifat atau perilaku daripada setiap orang itu dipengaruhi oleh siapa yang menggenggamnya, siapa yang menguasainya, siapa yang ada di dalam hatinya, yang bertakhta di dalam hatinya. Kalau dirinya sendiri dengan egoismenya ya model Saul ini. Tetapi kalau Daud oleh karena ada Roh Allah yang melingkupi hidupnya, yang menguasai hidupnya, maka dia juga akan membuahkan ya, menghasilkan buah iman di mana dia tidak menonjolkan keburukan daripada Saul, tapi dia terus memblow up atau menonjolkan sisi-sisi positif daripada Raja Saul. Meskipun tidak dipungkiri bahwa Raja Saul memang berkarakter sangat buruk terhadap Daud pada khususnya. Nah, apa yang kita lihat di dalam teks kita ini atau bagian kita ini? Kita melihat bahwa sekali lagi
kematian orang yang selama ini terus berusaha membunuh dirinya itu tidak dianggap sebagai sebuah sukacita, tapi itu adalah duka bagi dia. Kemudian Daud terus menonjolkan hal-hal positif daripada Saul, karena dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, pernah diurapi oleh Tuhan. Dan di sisi yang lain memang tidak ada hal positif ketika kita menonjolkan keburukan-keburukan orang. Tidak ada faedah, tidak ada manfaat, ya, tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Jadi saudara, di dalam bersikap ya menghadapi orang, ya Daud mengajarkan kita jangan fokus pada keburukan-keburukannya, kejelekan-kejelekannya, jangan. Tapi alangkah baiknya, alangkah lebih bijaknya kalau kita justru menonjolkan kontribusi-kontribusi positif yang sudah pernah dilakukan oleh orang itu. Di situ poinnya. Kemudian hal yang kedua di dalam teks yang kita punya ini, nyanyian ratapan Daud ini, Daud sengaja menyandingkan Yonatan dengan papanya Saul ini. Ya. Kenapa? Karena Yonatan punya karakter yang berseberangan dengan papanya Saul. Ya, kita melihat dalam cerita itu ketika Saul nanti mengetahui bahwa Yonatan lebih berpihak kepada Daud, maka Saul pun berusaha membunuh Yonatan. Dia pernah melemparkan tombak kepada Yonatan dan untungnya ya Yonatan itu terhindar dari malapetaka itu. Nah, Daud menyandingkan Yonatan dengan papanya Saul ini. Ya, jadi kita bisa membaca ini ada usaha juga dari Daud untuk memberikan atau meredam, benar-benar meredam sifat buruk daripada Raja Saul ini dengan menghadirkan Yonatan di dalamnya. Ya, jadi setidaknya kehadiran Yonatan itu bisa mengikis ya buncahnya keegoisan dan sisi-sisi keburukan daripada Raja Saul atau papa daripada Yonatan ini. Nah, Daud juga mengungkap ya rasa hormatnya kepada Yonatan ya. Jadi dia menggandeng berita itu ya. Saul dan Yonatan adalah orang-orang yang berkontribusi pada keberlangsungan kehidupan orang-orang Israel. Dan kita melihat pujian secara khusus dikatakan oleh Daud terhadap Yonatan itu, yaitu bahwa Yonatan ini punya cinta yang ajaib. Ya, ayatnya yang ke-26, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Daud juga di dalam menyikapi Yonatan, ya dia memberikan juga pujian. Ya, dia memberikan penghargaannya. Ya, jadi bukan pujian seperti pujian kepada Tuhan, tapi ini lebih kepada penghargaan. Dia menghargai Yonatan begitu baik. Dan ada hal yang menarik di situ tadi ya, dikatakan bahwa cinta Yonatan itu kepada Daud itu lebih ajaib daripada cinta seorang perempuan. Nah, apa maksudnya ini? Nah, saudara jangan membayangkan ini sebagai sebuah hubungan yang aneh ya. Ya, karena ada orang-orang yang menyerang bagian itu. Nah, apa maksudnya cinta yang ajaib ini? Cinta yang ajaib ini melebihi daripada cinta perempuan. Ini adalah cinta atau kesetiaan, ya, kesetiaan kepada orang yang benar, kesetiaan kepada kebenaran. Ya, jadi Yonatan ini ketika melihat situasi antara hubungan relasi antara papanya Saul dengan Daud ini, ya, dia tidak berpihak dengan papanya. Kenapa? Karena papanya salah. Ya, dia lebih berpihak kepada Daud. Karena apa? Karena Daud benar di posisi yang benar. Nah, ini yang dikatakan oleh Daud bahwa cinta Yonatan terhadap dirinya itu lebih ajaib daripada cinta seorang perempuan. Artinya Yonatan ini secara hubungan kekerabatannya, ini dia itu anak kandung daripada Saul. Saul itu adalah papa kandungnya. Ya semestinya dia berpihak kepada papanya. Tapi Yonatan tidak melakukan hal itu. Dia berpihak kepada kebenaran.
Nah, ini poin positif yang Daud ingin tonjolkannya. Yonatan tidak berpihak kepada papanya, tapi dia berpihak kepada kebenaran. Maka Daud merasa itu sebuah keagungan ya. Cinta seperti itu adalah keagungan. Kesetiaan seperti itu adalah sebuah keagungan. Dan itu pantas untuk dihargai. Jadi Daud dalam bagian ini juga menghargai Saul, menghargai Yonatan. Dan itulah sikap yang dibangun oleh Daud ini menjadi contoh bagi kita juga. Orang-orang yang dikendalikan oleh Roh Allah. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Memperlakukan orang lain sebaik mungkin. Dan membagikan atau menonjolkan sisi-sisi positif daripada kehidupan orang lain itu. Mampukah kita berbuat seperti itu Bapak Ibu? Ketika kita berhadapan dengan musuh, ketika kita berhadapan dengan orang yang selama ini membenci kita dan terus berusaha untuk mencelakai kita, mampukah kita berani berucap seperti itu? Mampukah kita bersedih? Mampukah kita berkabung? Mampukah kita meratap karenanya? Nah, Daud sudah memberikan kita keteladanan akan hal itu. Karena dia, sekali lagi, dipimpin oleh Roh Allah, maka tidak boleh tidak di dalam hidupnya dia akan menghasilkan buah-buah iman yang terbaik. Dan khususnya di dalam menghadapi orang yang selama ini memusuhinya dan berusaha untuk membunuhnya. Ya, jadi kelakuan Saul itu sebenarnya sangat parah ya. Ini bukan soal jabatan atau soal hal-hal yang lain, tapi ini soal nyawa loh. Soal nyawa. Ya, nyawa Daud itu beberapa kali terancam. Tapi Daud tetap berbesar hati. Bahkan sampai matinya Saul, dia tetap memberikan penghormatan dan penghargaan. Mampukah kita berbuat seperti itu? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.